Dasdaningrum NIM C10222071. Saya dari kelas 2B. Saya mendapatkan kasus 5, yaitu klien Tuan P usia 60 tahun terlihat terbaring lemas di tempat tidur karena anemia. Perawat S pagi itu sedang shift pagi dan melihat tempat tidur klien sangat kotor. Perawat S kemudian menyiapkan linen untuk melakukan bed making. Pada saat hendak melakukan bed making, perawat menganjurkan klien untuk tetap di tempat tidur saja dan perawat akan memasang seat rail agar klien tidak jatuh. Akan tetapi, Tuan A tersinggung dan mengatakan untuk jangan dipasang seat rail. Saya masih kuat dan tidak akan mungkin jatuh. Ketika klien miring ke salah satu sisi, tiba-tiba klien terjatuh dari tempat tidur dan perawat memarahi klien karena tidak menuruti anjurannya. Apa yang harus dilakukan perawat untuk menghadapi pasien tersebut? Verifikasi data pasien terlebih dahulu. Sebelum datang ke pasien, sebaiknya menyiapkan alat terlebih dahulu, seperti handscoot, terus sarung bantal, perlak, laken besar, laken kecil, sama perlak yang buat pengalas di tempat tidur. Terus juga ada ember untuk menaruh spray yang sudah kotor. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Ulang lagi. Dari kasih tadi. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya di Dasdaningrum. Saya perawat yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Boleh Bapak sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Cane, lahir 11 September 1991. Boleh dasarkan jadwal saya ingat. Pak, di sini kamu ketik spray Bapak itu kan tempat duduk Bapak itu kan kotor ya Pak. Jadi saya akan mengganti spray Bapak ya Bapak agar Bapak lebih nyaman. Terus juga agar spray itu tempat duduknya jadi bersih ya Pak. Apakah bisa dilakukan sekarang Pak? Yesus. Saya memasang spray ini Pak, nanti saya akan pakai dipasang pengalas ya Pak, biar Bapak nanti aman, terus Bapak tidak jatuh. Mama ulah sus, saya masih kuat kok. Yaudah baik, silakan Bapak. Bapak ke kiri dulu, karena saya akan memasang spray yang baru ya Pak. Yesus. Bapak tuh harus dipasang pembatas Pak, biar Bapak tidak jatuh. Iya. Maaf sus, ternyata lulus banget. Dan saya udah beberapa kali bilang ya Pak, pembatas itu sangat penting Pak buat Bapak.
agar Bapak tidak jatuh, agar Bapak tetap aman di tempat tidur. Jadinya kayak gini kan Pak. Yesus makasih. Itu nama apa Yesus? Iya Pak. Lain kali kalau perawat menginstruksikan apapun, Bapak harus mengikutinya ya Pak. Ini tuh demi kesehatan Bapak serta keselamatan Bapak juga. Dari video tersebut, saya mengambil 3 hambatan, yaitu developmental level, yaitu kegagalan untuk berkomunikasi di tingkat pengembangan klien dapat menjadi hambatan. Hal ini terjadi ketika perawat menginstruksikan pasien untuk dipasang seat rail. Ternyata pasien tidak mau dan pasien menolak, akhirnya pasien terjatuh dari tempat tidur. Dan juga hambatan yang kedua, perawatnya secara langsung memarahi pasien, dan itu termasuk tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perawat, dan itu juga melanggar kode etik keperawatan. Knowledge difference, yaitu perawat secara konsisten menilai tingkat pengetahuan klien untuk menentukan cara terbaik untuk memperbaiki defisit pengetahuan ketika menilai tingkat pengetahuan. Jadi dalam kasus ini, perawat sudah menjelaskan kepada klien untuk dipasang seat rail agar pasien tidak jatuh dari tempat tidur. Namun, tingkat pengetahuan pasien itu tidak tahu bahwa ketika pasien tidak dipasang seat rail, dirinya tidak akan mungkin terjatuh dari tempat tidur. Namun kenyataannya, pasien tidak mau dipasang seat rail dan akhirnya pasien jatuh dari tempat tidur. Health status, status kesehatan seseorang mempengaruhi komunikasi. Jadi pada kasus ini pasien tampak lemas dan pasien menderita anemia, yaitu kekurangan darah. Jadi mungkin ketika melakukan komunikasi, pasien agak seperti bingung dan pasien juga agak kurang fokus karena juga badannya lemas, maka pasien menolak untuk dipasang seat rail dan akhirnya pasien terjatuh. Saya mau masuk spray ini, saya pasang pembatas dulu ya Pak, agar Bapak tidak jatuh dan Bapak bisa aman ya Pak di tempat tidur ini. Silakan masuk. Baik, Bapak bisa miring ke sebelah sana dulu Pak.
ya Pak. Baik Pak, bisa Bapak di sebelah sana Pak. Baik Pak, sudah selesai ya Pak? Sekarang saya akan menagih satu pertanyaan dulu ya Pak. Instrumen besi, buah telepon, jesi, insulin. pen insulin. Ada jesi terus. Apa sih pen? Pen insulin. Sudah selesai ya Pak? Jadi saya permisi dulu. Nanti jika Bapak saya lagi, Bapak bisa meminta Bapak untuk menemani saya ke ruang perawat. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Bilangin kalau dia sosial bersih. Iya, ya sudah. Pak, permisi ya Pak. Iya, makasih ya Sul. Insulin.
Kesimpulan dari kasus Slema yaitu pasien yang tidak mau mengikuti anjuran dari perawat untuk dipasang sidrel dan akhirnya pasien terjatuh dari tempat tidur. Dan ini seharusnya sebagai pasien harus mau mengikuti anjuran dari perawat karena itu demi untuk keselamatan dan juga kebaikan dari pasien itu juga. Dan untuk seorang perawat tidak sepantasnya untuk memarahi pasien seperti itu. Dan ini juga termasuk melanggar kode etik keperawatan. Seharusnya perawat lebih bersikap menghargai pasien meskipun pasien melakukan kesalahan dan tidak memarahi pasien secara langsung seperti itu. Sekian video saya ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.